Selamat pagi Sobat Harjo, senang sekali saya Widya Pradipta bisa menemani Anda dalam talk show spesial yaitu Yuk Lestarikan Alam bersama Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan atau BBPSIK Yogyakarta. Apa sih itu BBPSIK? Kita nanti akan tahu lebih dalam, akan tahu lebih banyak lagi. Kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir, dan saat ini kita sedang talk show di Grand Davam Signature Yogyakarta International Airport. Jadi kalau Sobat Harjo bisa melihat suasananya ya, di belakang saya ini suasana pemandangan alam yang luar biasa karena juga masih pagi, jadi masih sejuk sekali ya. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu dua narasumber yang sudah bersama saya saat ini ya. Baik, yang pertama yaitu Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bapak Ari Sudianto. Selamat pagi Bapak Ari. Selamat pagi Mbak Widya. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Kemudian juga Bapak Ari tidak sendiri, tapi didampingi oleh Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan atau BBPSIK Yogyakarta, Bapak Dwi Prabowo atau biasanya lebih dikenal dengan Pak Bowo, begitu nggih? Selamat pagi Pak Bowo. Selamat pagi Mbak Widya. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat, sehat. Karena habis ini juga akan ada agenda ya Pak Bowo dan juga Pak Ari. Kalau boleh tahu agendanya di mana nih hari ini Pantai nanti? Kadilangu Mbak. Pantai Kadilangu ya? Ya. Itu agenda apa Pak? Penanaman serentak seluruh Indonesia. Penanaman serentak Dalam rangka seluruh Indonesia. menyambut Hari Lahan Basah Sedunia. Oke, Hari Lahan Basah Sedunia. Dan yang ditanam tuh apa sih Pak? Pohon apa Pak? Mangrove nanti Mbak, karena konteksnya lahan basah. Oke, kita akan tahu lebih lanjut lagi ya tentang itu ya Sobat Harjo. Dan tentu saja kita kenalan dulu nih. Kalau Bapak Ari ini sudah jauh-jauh dari Jakarta begitu ya Pak Ari ya. Ini sudah kali keberapa Pak datang ke Kulon Progo? Waduh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya Pak ya? Saya Mungkin jelas, sudah beberapa kali ya Pak datang ke Kulon Progo ya? ya yang jelas dulu pada saat proses AMDAL bandara ini saya yang memproses. Jadi sebelumnya sudah beberapa kali sebelum ada bandara. Oke, jadi memang sudah tidak asing dengan Kulon Progo begitu ya Pak Ari ya. Kalau Pak Bowo sendiri bagaimana Pak? Sekarang melihat pemandangan alam yang ada di Kulon Progo, kebetulan kita sekarang juga ada di Grand Davam nih Pak. Ya. Sudah hijau atau belum Pak ini? Kira-kira? Ya, ini luar biasa sekali pemandangannya Mbak. Ya, walaupun belum hijau banget ya, tapi saya rasa cerah dan segar gitu ya. Jadi Cerah luar dan biasa sekali segar. Betul. pemandangannya. Kita bisa melihat pemandangan bukit-bukit di belakang sana nih ya Sobat Harjo. Kemudian juga bisa melihat di depan sana juga ada pantai begitu ya Pak ya. Jadi emang luar biasa kita bisa talk show di Grand Davam Signature Yogyakarta ini ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan atau BBPSIK Yogyakarta, mungkin masih banyak juga yang belum familiar begitu ya Pak ya. Tapi kita ingin tahu dulu juga bahwa BBPSIK ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT dari Badan Standarisasi Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BSI LHK yang berkantor di Jakarta, begitu ya Pak Ari ya. Baik, berarti kita tahu ini dulu aja ya, terlebih dahulu. Kita ke Pak Ari. Sebenarnya Pak Ari, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BSI LHK itu apa sih? Kemudian apa juga urgensinya akhirnya didirikan ini nih Pak? Monggo Pak Ari. Oke, jadi sebetulnya BSI LHK itu dibentuk di Juli 2021. Oke. Dalam rangka menghadapi tantangan baru di Indonesia. Jadi sebetulnya ini salah satunya adalah sebagai respon atau tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023. Yeah. Di mana cita-cita dari undang-undang tersebut adalah ingin Indonesia maju, ingin Indonesia bisa meningkatkan daya saing investasi melalui fasilitasi dan kemudahan perizinan berusaha. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sering mendengar keluhan dari pelaku usaha, dapat izin itu susah. Nah, sehingga kemudian Indonesia dalam bersaing untuk mendapatkan investasi, terutama investasi internasional, harus bersaing dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga kita ASEAN, dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan bahkan sekarang Kamboja, Laos, itu kita bersaing. Salah satu obstacle-nya adalah
kemudahan perizinan berusaha. Nah, permasalahannya adalah kenapa kemudian orang susah untuk mendapatkan perizinan berusaha? Karena kesulitan untuk memenuhi persyaratannya. Kan untuk dapat perizinan harus penuhi dulu persyaratan A, B, C, D, E. Betul. Begitu ya. Nah, untuk memenuhinya sebelum ini mereka struggling sendiri. Mereka berupaya berdarah-darah sendiri gitu ya. Jadi pelaku usaha mencoba untuk memenuhi persyaratan A, memenuhi persyaratan B, memenuhi persyaratan C. Kemudian diajukan ke pemerintah. Nanti pemerintah periksa kan, dievaluasi. Dari evaluasinya pemerintah kemudian mengatakan, oh ini kurang lengkap, ini belum sesuai, ini keliru, segala begitu, dikembalikan. Nanti pelaku usaha berupaya lagi, dandani itu, memperbaiki. Dibalikin lagi ke pemerintah masih bilang ini salah, ini keliru, dan sebagainya. Nah, proses bolak-baliknya itu yang kemudian lama, yang sering membuat frustasi, dan bahkan beberapa investor luar kemudian jadi hengkang, nggak jadi investasi di Indonesia. Nah, sekarang pemikirannya, kalau pemerintah itu kemudian bisa mengatakan itu salah, itu keliru, itu tidak lengkap, berarti kan sesungguhnya pemerintah tahu yang benar kayak gimana, yang lengkap kayak gimana. Betul. Nah, kenapa kemudian nggak yang benar dan lengkap itu dibuatkan standar, tinggal diberikan kepada pelaku usaha, kemudian pelaku usaha tinggal udah laksanakan ini. Nah, itu yang kemudian ingin dirubah, itu yang kemudian kita sebut sebagai fasilitasi. Jadi artinya kemudian pemerintah sekarang men-take over sebagian beban, jadi shifting burden, yang sebelumnya itu pelaku usaha struggling untuk memenuhi persyaratan 100% ada di dia bebannya, itu sebagian diambil oleh pemerintah. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian pemerintah membuat standar-standar yang kemudian harus dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi itu yang kemudian dengan, jadi sebenarnya kalau di kan BSI itu sebelumnya adalah Badan Litbang Inovasi. Jadi dulu Litbang, tugasnya penelitian. Nah, yang sekarang kita lakukan itu saya sering menyebutnya sebagai, kami BSI itu sekarang adalah extended version dari Badan Litbang. Kalau sebelumnya Badan Litbang itu melakukan penelitian, kemudian penelitian itu ya entah diterapkan atau tidak lagi menjadi tugas, maka begitu menjadi standar, maka kemudian hasil-hasil penelitian, best practices, kemudian experiences yang kita punya itu dibungkus dalam standar untuk kemudian dilaksanakan. Jadi itu kira-kira ininya. Oke, jadi sebenarnya ini memudahkan masyarakat gitu ya, apalagi pelaku usaha untuk membuat usaha. Jadi ada standarisasi yang benar-benar itu yang harus dilengkapi syarat-syaratnya begitu ya Pak Ari ya. Oke, kemudian peran strategisnya sendiri dari BSI LHK ini untuk mewujudkan, tadi Pak Ari juga sempat menyebutkan Indonesia emas gitu ya di tahun 2045. Gitu, yang tentunya ini juga upaya pemerintah supaya kita juga maju begitu ya Pak Ari ya. Monggo Pak, peran strategisnya seperti apa? Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat di sekarang skema atau strategi perizinan berusaha di Indonesia itu kan berbasis risiko. Mungkin nggak tahu ke Bapak teman-teman semua sudah mengetahui bahwa untuk proses perizinan itu dibagi ada risiko rendah, menengah, dan risiko tinggi. Nah, risiko rendah itu sifatnya adalah pendaftaran. Jadi siapapun pelaku usaha yang tingkat risiko yang rendah, dia tinggal mendaftar, dan itulah yang disebut sebagai izin atau perizinan berusaha. Yang risiko menengah itu nama perizinan berusaha adalah sertifikat standar. Jadi selama dia bisa memenuhi standar, maka kemudian dia mendapatkan perizinan. Baru kemudian yang risiko tinggi itu yang nama perizinan berusahanya adalah izin. Sama-sama semuanya butuh perizinan berusaha, tapi dengan sifatnya, maka yang kemudian yang lama itu dulu pemerintah. Itu adalah semuanya diberlakukan sebagai izin. Jadi semuanya diproses case by case. Setiap permohonan dilakukan penilaian, dilakukan evaluasi case by case. Sementara kapasitas pemerintah kan terbatas. Itu yang kemudian jadi lama, antriannya jadi panjang. Nah, sekarang dibagi. Yang tadi yang rendah tinggal pendaftar, yang menengah itu tinggal memenuhi standar, baru yang tinggi kemudian case by case tadi. Nah, proporsi yang menengah dan rendah itu lebih dari 90% di Indonesia. Dan itu yang kemudian menopang ekonomi Indonesia. Pengalaman
pandemi kemarin itu Indonesia masih bisa tegak, itu dari yang menengah rendah, Bu. Yang tinggi-tinggi kan pada kolaps. Yang menengah rendah itu yang masih bisa jalan. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi prioritas dari BSI untuk bisa menyediakan standar, memfasilitasi dan memonitor penerapannya. Jadi kami itu tidak hanya membuat standar, Bu. Tapi kami harus bisa memastikan bahwa standar yang kami buat itu diterapkan. Nah, karena tadi yang menengah itu, kalau yang pendaftaran udahlah ya, kalau yang rendah. Yang menengah itu kan berarti standar. Berarti kami harus menyediakan standar untuk semua jenis kegiatan yang menengah. Nah, setelah kita buatkan standar, nggak cuma standar selesai itu kemudian selesai. Kami harus memfasilitasi bagaimana pelaku usaha atau kegiatan yang kemudian harus menerapkan standar itu bisa menerapkan standarnya. Kemudian setelah itu kita monitor penerapan standarnya udah benar atau tidak. Jadi itu tugasnya dari BSI LHK. Nah, kenapa kemudian sampai ke monitoring? Karena begini, salah satu prinsip dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi saya sampaikan, itu kita permudah di depan dengan cara tadi kita shifting burden, mengambil alih sebagian bebannya pelaku usaha menjadi bebannya pemerintah. Tapi yang kedua, dengan pada saat kita permudah di depan, kita tingkatkan pengawasannya, monitoringnya, yang disebut sebagai trust but verify. Jadi kita percaya orang untuk punya niat baik, kita berikan izin, tapi pada saat dia melaksanakan izinnya adalah dengan monitoring, dengan pengawasan. Hanya untuk yang tingkat risiko menengah dan rendah, yang pelaku-pelaku usaha kecil, nggak bisa pendekatannya dengan command and control. Jadi diawasi, kalau dia salah dikasih sanksi. Nggak bisa seperti itu. Mereka kecil-kecil, mereka banyak yang nggak tahu. Bukan tidak taat, tapi tidak tahu. Sehingga kemudian yang untuk menengah dan rendah itu sifatnya adalah fasilitasi. Nek dia salah, kalau dia mesti keliru segala begitu, maka itu yang salah adalah pemerintah. Berarti pemerintah kurang memberikan pembinaan, bukan diberikan sanksi. Jadi kita yang kemudian, pemerintah yang harus memberikan pembinaan lebih baik supaya dia jadi benar. Nah, dengan begitu maka kita akan bisa membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pembinaannya berarti dengan adanya BBPSIK Yogyakarta juga, begitu Pak? Kalau begitu saya harus indikan strukturnya ya. Kami BSI LHK itu di tingkat pusat ada 4 pusat. 3 pusat yang pertama itu yang menyusun standar. Jadi yang menyusun standar terkait kehutanan, menyusun standar terkait lingkungan hidup, kemudian standar terkait dengan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kemudian ada satu lagi pusat yang kemudian tugasnya adalah memberikan fasilitasi untuk standar bisa diterapkan dengan baik. Kemudian kita punya 2 balai besar, Bu. Balai besar pertama yang di Jogja ini untuk kehutanan. Kemudian kita punya lagi di Samarinda, itu untuk yang lingkungan hidup. Kemudian kita punya 13 balai. Kalau ini balai besar, kalau ini balai. Ada 13 balai di seluruh Indonesia yang tugasnya adalah memantau penerapan standar dan memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha untuk bisa melakukan penerapan standar dengan baik. Nah ini dia tadi ya, sudah jelas ya Sobat Harjo ya, bahwa memang BBPSIK ini di bawah atau memang unit pelaksana teknis begitu ya Pak ya. Nah, kita ingin kenal juga seperti apa itu BBPSIK Yogyakarta. Nah, sudah ada Pak Bowo juga di sini ya yang akan menerangkan kepada kita Sobat Harjo, sebenarnya tugas pokok dan fungsinya itu apa sih BBPSIK Yogyakarta? Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi para pemirsa yang kami hormati, jadi bahwa tusi dari BPSIK sedikit banyak tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala Badan. Jadi pada prinsipnya kami adalah melakukan tugas untuk pengujian dan validasi standar, kemudian melakukan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian standar, dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas untuk tindakan korektif standar dan instrumen kehutanan. Jadi itu tugas yang kami laksanakan. Jadi tadi sudah disinggung bahwa ada pusat standarisasi, ada balai besar, ya seperti itu. Jadi pusatnya itu menyusun standar, kami yang validasi dalam artian memastikan bahwa standar itu memang secara substansi
bisa diterapkan secara substansi memang artinya kami sudah siap gitu ya untuk itu diterapkan oleh para pelaku usaha gitu. Oke, itu artinya berarti tidak hanya memvalidasi para pelaku usaha yang ada di Yogyakarta saja begitu ya, tapi di seluruh Indonesia. Wilayah kerja kami di seluruh Indonesia, tapi tugas kami adalah validasi standar itu sendiri supaya memang siap untuk diterapkan di lapangan. Oke, kemudian apakah BBPSIK ini juga punya sarana atau prasarana fasilitas yang menunjang untuk kinerjanya, Pak? Baik, ya jadi untuk mendukung tugas tersebut kami memiliki beberapa laboratorium begitu ya, dan juga ada laboratorium di lapangan berupa KHDTK. Ya. Jadi kami ada laboratoriumnya antara lain laboratorium genetika molekuler, laboratorium pengujian mutu benih, laboratorium hama penyakit, dan laboratorium untuk minyak atsiri atau bioenergi gitu. Nah, kemudian ada beberapa KHDTK atau kawasan dengan tujuan khusus. Jadi seperti tadi disampaikan juga bahwa PS ini pada dasarnya adalah dulunya adalah badan litbang, sehingga memang KHDTK yang dulunya melakukan tugas penelitian sekarang beralih menjadi untuk mendukung standarisasi begitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Sobat Harjo ya. Ada sarana prasarana fasilitas yang bisa membantu para pelaku usaha untuk membuat usaha begitu ya. Kemudian kembali lagi ke Pak Ari ya Pak, sebagai Kepala BSI. Sebelum balik ke saya boleh tanya nggak? Boleh, monggo. Kok nyebutnya Sobat Harjo apa sih itu? Sobat Harjo adalah panggilan teman-teman yang mendengarkan atau juga melihat. Emang Harjo artinya apa? Harian Jogja, Pak. Oh, gitu ya. Berarti benar saya nanya kan. Oke, karena tadi di awal belum dikasih tahu juga ya. Wah, baik Pak Ari. Jadi kita ada sebutan bagi yang semua yang melihat YouTube kita pagi hari ini adalah Sobat Harjo begitu Pak Ari. Jadi mungkin nanti akan lebih dekat nyebutnya Sobat Harjo saja ya. Iya, saya gak enak Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi kalau gitu nyapanya Sobat Harjo. Ya mohon maaf kami belum sempat tadi memberikan informasi ini ya Pak Ari dan juga Pak Bowoy ya. Baik, sekarang berarti sudah kenal ya. Kita balik halo Sobat Harjo. Ya, halo dulu dong. Kita ke Pak Ari kembali gitu ya. Kalau tadi sudah disebutkan memang ada cita-cita Indonesia Emas 2045, kemudian juga tetap harus menjaga kelestarian alam dengan standarisasi tadi yang sudah dibuat oleh BSI LHK. Kemudian biasanya akan ada pertanyaan juga seperti ini Pak, arti pentingnya dan peran standar perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan itu seperti apa? Tentu saja tidak merusak lingkungan ya Pak ya, tapi sebenarnya arti pentingnya itu seperti apa sih? Begini, jadi yang mungkin paling dekat adalah kita membuatkan syarat seperti tadi yang saya sebutkan untuk perizinan, antara lain untuk yang disebut sebagai persetujuan lingkungan. Mungkin kalau dulu Sobat Harjo kenal izin lingkungan dari Polres Amdal, UKLPL dan sebagainya, begitu ya. Sebenarnya persetujuan lingkungan itu isinya apa? Persetujuan lingkungan itu isinya adalah kewajiban, komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Jadi isinya itu beda dengan perizinan ya. Kalau perizinan isinya konsesi, oh kamu boleh nambang di sini, boleh manfaatkan hutan di sini segini begitu ya. Kalau persetujuan lingkungan isinya ada kewajiban. Kamu pada saat melakukan katakanlah prakonstruksi, pengadaan lahan segala begitu kayak gimana, harus kayak gimana. Kelibatan masyarakat, pada saat dia bangun itu harus kayak gimana. Pada saat operasi, gimana ngolah air limbah, gimana ngolah emisi, gimana ngolah limbah P3, gimana mengendalikan air larian, mencegah erosi dan lain sebagainya, itu ada kewajibannya. Kemudian ada pelaporannya. Nah, kalau kita menstandarisasi, berarti kita kemudian memastikan bahwa pelaku usaha itu kemudian bisa melakukan kewajibannya. Dan itu kemudian akan mempermudah bagi proses pengawasan. Dulu pada saat sebelum ada standarisasi, maka isi dari izin lingkungan atau sekarang persetujuan lingkungan, itu tiap daerah beda-beda. Tergantung selera dari pejabat yang memprosesnya di masing-masing daerah. Itu yang kemudian menimbulkan juga distorsi pada saat pengawasan. Pada saat pengawasan, pengawas bingung. Karena beda-beda kemudian akhirnya aspek subjektivitas akan masuk. Betul. Kadang-kala di satu tempat dikatakan udah benar, di satu tempat yang lain dikatakan salah, kena sanksi. Iya, pelaku usahanya nanti protes ya Pak. Iya. Nah dengan standarisasi maka kemudian semua sama. Kewajibannya semua sama. Nah harapannya nanti kemudian aspek perlindungan lingkungan itu akan lebih terjaga. Betul. Jadi kalau gitu kan
mudah di depan tadi pelaku usaha ini, tapi kemudian kita pastikan bahwa di dalam implementasinya kemudian semua bisa baik dengan kemudian dilakukan pengawasan. Oke, banyak ya ternyata ya kategorisasi yang memang harus dilakukan gitu ya para pelaku usaha supaya tidak merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Termasuk juga Bandara Yogyakarta International Airport pasti. yang sekarang bisa kita lihat di depan langsung ya Pak Arya. Ini juga melalui proses yang cukup panjang ya Pak ya. Kalau boleh di-spill nih Pak, prosesnya apa aja sih Pak? Garis besarnya saja Pak, proses sebelum akhirnya ini terbangunlah Bandara Yogyakarta International Airport tuh. Begini, pada saat pembangunan, rencana pembangunan, jadi sebelum dibangun, itu mereka harus membuat kajian yang namanya AMDAL. Di AMDAL itu kemudian diidentifikasi, kalau ini dibangun, mulai dari prakonstruksi, jadi pengadaan lahan, kemudian nanti konstruksi, operasi, bahkan sampai ke pasca operasi, itu dampaknya apa saja. Kemudian setiap dampak itu akan dilengkapi dengan kewajiban pengelolaan dan kemudian nanti pemantauannya. Kalau di sini berarti ya mulai kalau prakonstruksinya jelas waktu pengadaan lahan sempat kemudian ada kendala. Ya karena masyarakat penggarap terutama begitu ya. Ini yang kemudian akhirnya bisa diselesaikan. Itu yang kemudian juga membuat prosesnya menjadi lama. Jadi gini, proses AMDAL itu bukan proses administratif, tapi proses untuk mencari jalan terbaik untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Maka kemudian harus didengarkan semua concern semua pihak untuk dicarikan pemecahannya masing-masing. Itu bisa tahap prakonstruksi. Tahap konstruksi pada saat pembangunan segala, mulai dari misalnya mengangkut material, jalan yang dilalui, nanti matangkan lahan, ini ada cut and fill, segala begitu, sampai ke masa operasi. Masa operasi itu kita perhitungkan termasuk risiko. Risiko misalnya ini kan di sisi selatan Pulau Jawa yang langsung menghadap ke Samudra Indonesia, di mana misalnya potensi tsunami. Kalau kita lihat sebetulnya kan mulai dari pantai barat Sumatera, terus sampai ke selatan, terus Jawa bagian barat, Sukabumi, Pangandaran udah tsunami. Di bagian timur Banyuwangi, terus NTT itu juga sudah tsunami. Jadi sebetulnya ini punya potensi tsunami ini di sini. Itu dihitung juga. Jadi dihitung kemudian bagaimana kalau kemudian terjadi tsunami, evakuasinya bagaimana segala begitu. Itu di proses AMDAL dan itu semua tercantum dalam dokumen. Dan kemudian pada saat sekarang pelaksanaannya, mereka harus melaporkan setiap 6 bulan sekali pelaksanaannya. Oke. Rutin 6 bulan sekali ya? Rutin 6 bulan sekali mereka harus melaporkan. Ini termasuk salah satu pengawasan, monitoring ya Pak ya? Iya. Dalam bentuk monitoringnya, jadi 6 bulan sekali, tidak hanya sudah terbangun terus sudah, tetapi harus ada monitoring terus yang dilakukan secara berkala. Iya, gitu. Termasuk kebisingan segala. Kalau di sini masih belum masalah ya, karena tetangganya nggak banyak. Tapi kalau misalnya di katakanlah Soekarno Hatta, itu kebisingan jadi masalah itu. Penduduk yang tinggal di ujung-ujung runway itu nerima kebisingan, itu kita pantau dan sebenarnya kita mintakan semacam ada kompensasi begitu, walaupun tidak dalam bentuk natura, tapi dengan program sosial untuk masyarakat yang ada di yang menerima dampak lah, termasuk misalnya kebisingan. Kalau bandara ini yang kalau pada saat operasi kebanyakan kebisingan dan lalu lintas. Oke, jadi bisa kita nikmati bersama saat ini, apalagi warga Kulon Progo, warga lokal. Saya sebagai salah satu warga lokal juga sudah bisa melihat gitu ya dampaknya dari pembangunan infrastruktur ini. Tapi juga harus lihat gini ya, bahwa yang namanya dampak itu tidak hanya dampak negatif. Oke, dampak positif ya Pak dampak positif juga ada. Ini tidak boleh dihilangkan nih ya. Apa Pak dampak positifnya? Sekarang kita bisa lihat, termasuk Hotel Davam ini. Kalau nggak ada bandara, nggak mungkin ada hotel ini. Betul, tidak ada pembangunan. Sekarang kita lihat sekeliling kita udah bermunculan, berarti ekonomi di daerah sini jadi meningkat begitu. Pergerakan ekonomi juga meningkat gitu ya, kemudian sumber daya manusianya juga meningkat juga ya Pak ya, secara skill dan kemudian juga diberdayakan juga gitu ya dengan adanya pembangunan, salah satunya Grand Davam Signature Jakarta International Airport ini juga. Oke, menarik ya. Jadi tidak hanya melihat dampak negatif saja, tapi dampak positif
positifnya juga, apalagi kalau itu pembangunan yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari begitu ya Pak, dengan pertimbangan yang cukup matang begitu. Oke, Sobat Harjo, nanti kita akan bahas lagi gitu ya, termasuk juga kita akan berkenalan lebih dalam lagi tentang BBPSIK Yogyakarta yang ternyata memang belum lama ya Pak Bowo ya, kurang lebih 2 tahun ya Pak Bowo ya, kurang lebih 2 tahun berdiri di Yogyakarta. Kita akan kenal lebih dalam lagi bersama Pak Bowo nanti yang akan memaparkan. Kita ke jeda terlebih dahulu. Pengujian standar instrumen kehutanan atau BPSIK mempunyai tugas dan fungsi sesuai Permen LHK nomor 26 tahun 2021. Terkait dengan fungsi tersebut, kami melakukan pengujian pengelolaan pariwisata alam SNI 8013/2014 di KDTK Kaliurang dan KDTK Sumberingin Bondowoso. Kami telah membangun fasilitas pendukung pariwisata alam di KDTK Kaliurang, sedangkan pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengujian SNI PPA di KDTK Sumberingin Bondowoso. SNI PPA merupakan standar yang telah ditetapkan oleh BSN pada tahun 2014, yang memiliki 5 prinsip, dengan 14 kriteria dalam pengelolaan pariwisata alam. Prinsip tersebut meliputi kelestarian fungsi ekosistem, kelestarian objek daya tarik wisata alam, kelestarian sosial budaya, kepuasan keselamatan kenyamanan pengunjung, dan manfaat ekonomi.
berkesinambungan, profesional, solid, integritas, dan kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harjo, kembali lagi dalam talk show Yuk Lestarikan Alam bersama Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan atau BBPSIK Yogyakarta. Nah, sebelum jeda tadi saya juga sudah memberikan sedikit kode-kode gitu ya ke Pak Bowo bahwa kita pengen kenal lebih dalam nih tentang BBPSIK Yogyakarta karena ini termasuk kantor baru juga ya Pak Bowo ya. Baru kurang lebih 2 tahun ya Pak. Ya. Baru kurang lebih 2 tahun, kemudian ini juga mungkin banyak Sobat Harjo yang belum kenal juga. Nah, kita kenalan terlebih dahulu nih Pak. Lokasinya cukup jauh ya Pak dari pusat kota Yogyakarta di Palagan ya Pak? Ya, Jalan Palagan Antara Pelajar kilometer 15. Nah, Jadi ini ancar-ancarnya kalau dari Monumen Jogja Kembali itu lurus ke utara. Wah, udah dikasih ancar-ancar nih Sobat Harjo ya. Ini gimana caranya BBPSIK bisa mengenalkan diri kepada masyarakat nih Pak? Ya, tentu kami dengan melakukan berbagai macam cara ya, termasuk pada pagi hari ini nih dengan sosialisasi melalui media sosial seperti ini. Betul. Ini merupakan upaya kami untuk bisa memperkenalkan diri kami ya supaya dikenal masyarakat dan masyarakat benar-benar bisa mengambil manfaat yang sebesar-besaran dari keberadaan BBPSIK Jogja. Oke, Ya. nah ini juga sudah ada yang bergabung Pak di komen YouTube kita. Ada satu pertanyaan menarik yang boleh saya bacakan ya Pak Bowo dan juga Pak Ari ya. Dari Tesalonika, Pak apa saja himbauan untuk masyarakat agar mau ikut menjaga hutan dan juga lingkungan hidup? Ini mungkin nanti juga Pak Ari boleh melengkapi ya Pak ya, dari Pak Bowo terlebih dahulu. Ya, Sobat Harjo yang budiman, jadi memang kita masyarakat bisa ya berperan serta untuk membantu kelestarian hutan. Cara yang paling mudah dan sederhana adalah menanam pohon. Jadi kita bisa mengupayakan bisa menanam pohon di mana saja di sekitar kita, di halaman kita, rumah kita, di pekarangan, di lahan kosong ya, kita menanam pohon begitu. Itu merupakan suatu cara yang simple, praktis, sederhana, dan saya kira bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan di PDSRH sudah melaksanakan gerakan untuk menanam 25 pohon seumur hidup. Ya, jadi mulai dari SD ya, anak-anak sampai dengan dewasa kita upayakan untuk terus ya setiap tahun lah kalau bisa menanam pohon, mungkin 5 batang sampai 25 batang. Menanam pohon apapun ya Pak ya? Mungkin Ya, bisa apapun. gerakan dari yang paling sederhana dulu di rumah nih Pak. Ya. Mungkin bisa dikasih apa ya, kayak semacam ide, apalagi untuk keluarga kecil mungkin yang ingin menanamkan mencintai lingkungan atau hutan dari kecil misalnya apa Pak? Yang paling Ya. gampang dilakukan menanam pohon apa gitu? Pohon itu mungkin yang menarik kan kalau bisa diambil manfaatnya ya, mungkin buah lah yang paling Oke. sederhana ya. Jadi mungkin menanam pohon buah-buahan tuh upaya yang bagus juga. Ya. Atau untuk menambah estetika ya, pemandangan yang indah di sekitar kita, itu kita bisa juga menanam pohon-pohon yang memang secara estetik bagus ya. Misalnya sekarang sedang tren kan seperti tabebuya, Ya. kemudian flamboyan, ya itu juga menghasilkan Oke, itu bunga yang estetik ya Pak, indah dilihatnya gitu betul. ya. Kemarin juga ada instruksi dari Pak Presiden untuk menanam cabai di rumah gitu ya, dan juga tomat karena berhubung kemarin sempat harganya naik ya Pak. Iya. Jadi mungkin itu juga bisa dicoba ya bagi Sobat Harjo, apalagi ibu-ibu ini yang di rumah mungkin bisa dicoba juga untuk menanam pohon, karena itu kan simpel ya Pak ya, Iya. untuk menanam pohon atau juga pohon cabai kayak Dan gitu. karena juga nggak memerlukan lahan yang luas ya, kita di halaman kita dengan pot gitu ya, Iya. tabulan pot itu kan juga Betul. bisa ya, Yes. untuk buah-buahan, kemudian tadi sayur-sayuran ya, Sayur-sayuran, yes. cabai, tomat, dan seterusnya gitu. Ya, jadi memang bermanfaat ya. Iya. Kalau nanti berbuah langsung dipanen untuk dikonsumsi sendiri. Oke, berikutnya juga terima kasih Sobat Harjo yang sudah bergabung. Ada Ibu Retno ini ingin bertanya ke Pak Badan ya, atau Pak Ari ya. Bagaimana ya Pak supaya proses perizinan itu mudah prosesnya? Ini khususnya perizinan berusaha Pak Ari ya. Apalagi buat usaha skala kecil, mudah-mudahan perizinannya tidak semakin ruwet dan rumit ya Pak ya. Monggo Pak Ari menanggapi. Ya, terima kasih ke Mbak Widya. Saya boleh jawab yang pertanyaan sebelumnya nggak? Boleh melengkapi Saya Pak. ingin menyampaikan konsepsinya ya. Begini, sebetulnya Tuhan itu sudah menciptakan bumi segala isinya, termasuk mekanisme di dalamnya untuk mendukung
manusia bisa hidup sejahtera. Iya. Termasuk untuk mengatasi dampak-dampak yang dihasilkan akibat aktivitas manusia. Polusi lah misalnya gitu. Sebenarnya Tuhan tuh udah nyiptakan mekanisme untuk menghilangkan polusi dengan mekanisme alami. Yang paling gampang itu adalah siklus hidrologi. Yang katanya air laut karena sinar matahari menguap jadi awan nubruk gunung jadi hujan jadi air larian, kemudian air larian masuk ke sungai kembali ke laut. Itu adalah mekanisme yang diciptakan Tuhan untuk membersihkan bumi. Hujan itu membersihkan udara. Makanya pada saat kemarin kita kemarau panjang, kualitas udara terutama yang jadi viral kan DKI Jakarta, menurun kan. Karena kenapa? Karena kemudian curah hujannya nggak ada yang bersihin udara. Jadi semua polutan yang emisi yang di udara ngumpul di udara. Begitu hujan turun semua. Hilang gitu ya? Iya. Kemudian air larian itu menyapu kotoran polutan yang ada di darat. Masuk ke sungai itu punya kemampuan yang disebut self purifikasi. Dia mampu menguraikan polutan-polutan menjadi garam, menjadi ini. Nanti garam masuk ke laut. Nah itu mekanisme yang diciptakan Tuhan. Ya, cuma yang jadi masalah, mekanisme yang diciptakan Tuhan itu punya batas. Yang kemudian disebut sebagai carrying capacity. Kalau bahasa Indonesia daya dukung, daya tampung. Jadi selama kegiatan kita, aktivitas manusia itu tidak melebihi daya dukung, daya tampung, sebenarnya manusia nggak perlu melakukan pengelolaan lingkungan. Itu harus dirantasi dengan mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi karena kemudian kita sudah melebihi, maka kemudian terpaksa manusia melakukan intervensi untuk nambal defisitnya tadi. Nah, semakin banyak kita melakukan aktivitas yang kemudian berdampak, maka defisitnya semakin besar, pengelolaan lingkungannya semakin besar. Nah, sekarang zaman kita ini menghadapi tantangan unprecedented yang belum pernah dialami oleh makhluk manusia sebelumnya. Yang kemudian kita kenal sebagai triple planetary crisis. Jadi ada 3 terkait dengan perubahan iklim, kemudian biodiversity loss, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polutan. Itu sudah mengancam keberadaan eksistensi manusia. Dan untuk bisa mengatasinya, peran semua pihak, jadi itu sudah tantangan global. Nggak bisa hanya satu negara atau ini, semuanya harus bertindak. Termasuk tadi, lingkungan hidup terkait kehutanan. Hutan itu, pohon itu merupakan salah satu penyerap karbon yang baik. Termasuk yang nanti habis ini kita akan lakukan penanaman mangrove. Mangrove itu ekosistemnya bisa menyimpan karbon lebih baik daripada hutan yang di daratan. Orang bilang bisa 3 kali 4 kali lipat dari hutan daratan. Nah, peran setiap individu untuk melawan seperti yang disampaikan Pak Bowo, seumur hidup diharapkan setiap orang bisa menanam setidaknya 25 pohon, itulah upaya yang kita lakukan bersama. Karena kalau enggak, yang terancam tuh kita, umat manusia. Kan kita sangat egosentrik ya. Kalau suruh mikirin kesejahteraan, entahlah harimau atau itu mungkin masih jauh. Tapi kalau kita bilang bahwa itu akan mengancam keeksistensi manusia, maka harapannya semua bisa ikut membantu untuk kita tetap bisa eksis di bumi ini. Yang terkait dengan pertanyaan kedua, itu bagaimana mempermudah perizinan tadi dikatakan sebagai usaha kecil gitu ya. Skala kecil. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti usaha kecil misalnya kalau yang tugas kami untuk melengkapi persetujuan lingkungan, maka pelaku usaha tidak perlu melakukan penyusunan, tapi cukup memilih standar yang sudah kami sediakan. Contohnya paling mudah begini, yang sudah nyata ya. Tadi kalau yang tingkat risiko rendah kan tinggal pendaftaran, udah nggak ada ini. Jadi setiap yang punya nomor induk berusaha berarti punya yang namanya SPPL. Yang menengah itu dibagi 2, menengah tinggi dan menengah rendah. Yang menengah rendah, yang digolongkan sebagai tingkat usaha menengah rendah, itu dia tidak perlu lagi menyusun UKLPL. Pemerintahlah yang menyusun UKLPL. Jadi gini, pelaku usaha cukup melakukan isian yang dipersyaratkan oleh OSS, Online Single Submission yang ada di BKPR. Nanti isian itu akan ditarik oleh sistem informasi KLHK yang namanya AMDALNet. Nanti AMDALNet itulah yang kemudian akan menyusunkan UKLPL-nya. UKLPL yang sudah disusun dikirim balik ke
OSS. Nanti OSS kemudian akan memberikan persetujuan lingkungan dan perizinan berusahanya. Dan itu bagi pelaku usaha yang ngisi, itu otomatis. Jadi kalau berdasarkan peraturan, service level agreement-nya mulai dari mereka selesai mengisi dengan benar di OSS, sampai terbit perizinan berusahanya, itu service level agreement-nya 2 jam. Bahkan kami pernah mempraktekkan, pada saat kemarin tahun lalu kita bikin festival like di Jakarta, kemudian kita ini kan yang baru untuk SPKLU, jadi UKL UPL sangat spesifik untuk yang menengah rendah untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU itu 1 menit. Jadi kalau jaringannya bagus, jaringan internetnya bagus, kemudian dari dia ngisi selesai ngeklik submit sampai keluar perizinannya 60 detik. Dari kita mulai tayang Agustus 2021 sampai akhir Desember lalu itu udah 870.000 yang bisa dilayani. Hitnya pernah dalam 1 hari kita melayani dan menyelesaikan dokumen lingkungan sampai ke perizinan berusahanya itu 57.000 dalam 1 hari. Luar biasa. Itu kemudahan yang diberikan. Ya. Sudah ada OSS tadi ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Jadi mungkin Ibu Retno juga boleh ini langsung ya ke online single submission tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari gitu ya, untuk memudahkan pelaku usaha untuk membuat usahanya. Jadi tinggal diisi aja sebenarnya ya Pak ya. Itu hampir sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya, tinggal isi aja yang ada di situ, nanti langsung di submit gitu ya Pak ya. Istilahnya seperti itu. Nah, sudah terjawab untuk Ibu Retno. Kita balik lagi ke Pak Bowo ya. Pak Bowo, karena ini tentang BBPSIK yang ternyata memang menarik gitu ya, karena satu hal yang baru bagi Sobat Harjo juga. Yang pasti tadi sudah disampaikan juga terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya dengan cara menanam pohon, bahkan 1 orang 25 gitu ya, diharapkan 25 gitu ya, 25 bibit pohon gitu ya. Kemudian kolaborasi dari BBPSIK sendiri Pak Bowo dengan masyarakat, kemudian juga dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan kelestarian hutan ini seperti apa sejauh ini? Ya, terima kasih. Baik Sobat Harjo yang budiman, jadi untuk kita bisa melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat, ini terutama yang kami lakukan adalah di bekerjasama dengan masyarakat kelompok tani hutan di sekitar KHDTK yang kami kelola begitu. Jadi kami bersama dengan mereka untuk bisa misalnya melakukan kegiatan rehabilitasi hutan lahan bekerjasama dengan masyarakat gitu. Terus masyarakat juga diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pemanfaatan hutan ya dengan agroforestry, artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa menanam tanaman-tanaman semusim yang bisa menghasilkan apa istilahnya dalam jangka pendek begitu. Tapi mereka juga banyak berkewajiban untuk bisa menjaga hutan itu sendiri gitu. Jadi tidak menebang pohon dan seterusnya. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang bisa kami lakukan bersama masyarakat, khususnya untuk masyarakat kelompok tani hutan di sekitar kawasan hutan yang kami kelola. Itu apakah berkala Pak dilakukan semacam penanaman pohon dan sebagainya itu, termasuk dengan stakeholder terkait? Iya, kalau secara berkala mungkin tidak seperti itu ya konsepnya, tapi kita memang modifikasi area-area yang memang sifatnya terbuka begitu ya, yang memang harus ditanami begitu ya, supaya tutupan vegetasinya bisa meningkat begitu. Jadi kita berdasarkan lokasi-lokasi yang terbuka saja begitu Mbak. Oke, baik. Kemudian juga terkait dengan harapan tadi, kalau Pak Bowo sudah menyampaikan juga ya, sekarang ke Pak Ari nih, harapannya kepada Sobat Harjo semuanya supaya kita bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan, kemudian hutan juga Pak. Terkait juga ini salah satu kepedulian kita ya Pak, sebagai warga bumi yang harusnya juga mencintai bumi, tidak hanya mencintai diri sendiri tapi juga mencintai bumi Pak. Mungkin juga untuk warga Kulon Progo juga yang saat ini juga sedang menyaksikan Pak, monggo. Ya, baik, terima kasih ke Mbak Widya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya untuk merawat bumi termasuk hutan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Harus dilakukan oleh pelaku usaha, harus dilakukan oleh masyarakat, semua unsur komunitas itu harus bisa melakukannya. Karena ini begini, sebetulnya beberapa pihak termasuk saya bisa cerita lah, Sekjen PBB Antonio Guterres 2 tahun lalu pada saat
peringatan Stockholm Plus 50 ya. Jadi konferensi Stockholm tahun 72 itu adalah konferensi dunia pertama terkait dengan lingkungan hidup. Di situ beliau menyatakan bahwa kita ini tidak mengerjakan PR kita. Jadi umat manusia di bumi itu tidak mengerjakan PR Stockholm tahun 72 itu. Sehingga sekarang kita menghadapi triple planetary crisis. Nah, untuk kita bisa mengatasinya, karena sebenarnya sudah too late. Sudah agak terlambat kita untuk ini. Nah, kalau kita nggak setiap individu bisa berkontribusi untuk melakukan itu, takutnya bablas tadi. Jadi ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Udah bukan masalah opsi. Lu bisa ngerjain, lu nggak bisa ngerjakan. Semua harus mengerjakan. Kalau enggak, yang tadi eksistensi. Jadi begini, saya tuh bayangkan ya, di guyonan aja. Mungkin katakanlah kalau kita nggak bisa berhasil ini, kemudian manusia punah, entahlah mungkin 5 juta tahun ke depan ada makhluk lain yang tinggal di bumi, itu dia akan cerita, oh 5 juta tahun yang lalu tuh ada makhluk yang namanya manusia tinggal di bumi, tapi kemudian peradabannya hilang, habis karena perbuatan kita sendiri. Sudah telat ya Pak, ini agak sedih sebenarnya. Sudah agak telat. Jadi benar-benar kita harus ekstra untuk melakukan perbaikan. Termasuk juga yang saat ini sedang banyak digencarkan adalah perubahan iklim itu tadi ya Pak ya. Benar. Perubahan iklim itu karena perbuatan kita sendiri sebenarnya yang tidak menjaga, merawat itu ya. Perubahan iklim mungkin bisa Pak Ari juga gambarkan ke Sobat Harjo, seberapa dampak negatifnya sih Pak kalau kita tidak menjaga ini, meskipun sekarang sudah telat sebenarnya, tapi masih ada harapan nggak sih Pak sebenarnya Pak? Begini, sebetulnya targetnya itu kita tidak melampaui kenaikan suhu rata-rata bumi 2 derajat dibandingkan dengan sebelum revolusi industri. Tapi kemudian dari studi berikutnya dan kemudian ini kan di UNFCCC 2 derajat itu terlalu tidak cukup lah. Sehingga kemudian sekarang targetnya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan sebelum revolusi industri. Sekarang kita sudah mencapai sekitar 1,2-1,3 derajat Celcius. Nah ini kalau lebih dari itu, khawatirnya kemudian ya mulai dari akibat mencairnya es di kutub yang kemudian menaikkan paras muka air laut, yang kemudian akan merendam pulau-pulau kecil begitu ya. Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk yang vulnerable terkait dengan itu. Kemudian palingnya adalah perubahan iklim, yaitu iklim ekstrim, cuaca ekstrim. Sekarang kita bisa mengalami sendiri kan. Kemarin kita baru 3 tahun mengalami La Nina, di mana tahun basah, hujan terus-menerus. Begitu tahun 2023 kita mengalami langsung El Nino, kemarau panjang. Belum lagi kemudian kita tidak bisa memprediksi kapan hujan, kapan tidak. Kan kebayang sekarang para petani untuk mikir kapan mulai nandur itu jadi bingung kan. Nah kalau udah kayak gitu kemudian ekstrim udah nandur, terus tiba-tiba banjir, tiba-tiba ini kemudian gagal panen, krisis pangan, kelaparan. Akibat kelaparan kemudian pasti perang, rebut-rebutan sumber daya. Itu yang kemudian jadi takutkan. Jadi itu yang perlu sama-sama kita jawab dan hadapi lah. Harus dihadapi karena harus memang sudah mau. Terlanjur ya Pak Ari ya, sudah terlanjur. Jadi apa boleh kata sekarang saatnya kita berusaha keras untuk mengembalikan itu. Mengembalikan masih bisa nggak sih Pak? Bisa. Masih bisa mengembalikan. Nah itu dia. Ada tapi harapan. Tadi umat manusia ya, jadi seluruh dunia nggak bisa ada yang tidak melakukan. Mulai dari diri sendiri, dari sendiri. Pak Ari ya. Baru nanti kita mengajak lingkungan sekitar kita ya Pak Ari dan juga Pak Bowo. Oke, monggo ini sebagai pelengkap ya Pak Bowo ya, silahkan. Jadi kan gini, mungkin masyarakat Sobat Harjo agak sulit membayangkan ya gimana sih kok kenaikan suhu kok bisa istilahnya merugikan kita itu seperti apa sih gambarannya. Sekarang misalkan gini lah, kita kan tahu ya misalkan kayak nyamuk itu ya, nyamuk malaria atau Aedes aegypti, dia bisa berkembang biak kan, dia sebenarnya kan
ketika pada suhu tertentu ya, yang ketika dia melebihi itu dia akan atau kurang dari itu dia udah nggak bisa itu ya. Ketika misalkan kenaikan suhunya masih normal, mungkin tempat dia berkembang biak itu terbatas ya. Tapi ketika meningkat, otomatis kan yang tadinya dia nggak bisa berkembang biak karena suhunya sekarang meningkat dan sesuai dengan syarat hidupnya dia, itu bisa meluas lagi gitu loh. Jadi itulah kemudian makanya terus mungkin terkait dengan prevalensi malaria dan lain-lain itu bisa meningkat ya, karena seperti itu ada peningkatan suhu yang tadinya nyamuk nggak bisa berkembang biak di situ sekarang jadi bisa begitu. Jadi mungkin seperti itu gambaran yang yang mudah lah ya untuk membayangkan apa sih dampak kenaikan suhu terhadap efeknya banyak, dampaknya banyak ya. Kesehatan, pangan semuanya, ekonomi dan semuanya ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Aris Sujianto, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BSI LHK, dan juga Bapak Dwi Prabowo, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan BPPSIK Yogyakarta, sudah berbagi informasi banyak sekali. Ini jadi harapan kita bersama, meskipun tadi disampaikan juga sebenarnya sudah telat ya, sudah banyak efek-efek negatif yang bisa kita rasakan saat ini, tapi masih ada optimis, harus ada harapan. Mulai dari diri sendiri dulu untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Saya Widya Pradipta dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa.